Kalau 17 Agustus itu diperingati buat hari penting bagi Indonesia. Jelas tau lah, kemarin kan aku juga ikut lomba buat memperingati kemerdekaan Indonesia. Kalian juga tahu nggak sih, sebenarnya tuh setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda tuh masih ingin merebut Indonesia loh dari kita, tepatnya pada tahun 1947. Loh, gimana ceritanya ya? Bukannya Indonesia udah merdeka? Nah, kalian penasaran kan? Kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1945, pasukan Sekutu dan Nica mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada tanggal 15 September tahun 1945. Selain membantu Sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang tersisa, Nica di bawah pimpinan Van Mook atas perintah kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember tahun 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Hindia di bawah naungan kerajaan Belanda. Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda. Namun, pada tanggal 15 Juli tahun 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum supaya Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pimpinan RI menolak permintaan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Van Mook menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda I pun dimulai. Agresi militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947 hingga 5 Agustus tahun 1947 yang terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Agresi militer Belanda kedua merupakan serangan lanjutan setelah sebelumnya terjadi agresi militer Belanda I. Pada agresi militer Belanda II, Belanda berhasil mengambil alih kota Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota sementara Indonesia. Tidak hanya itu, agresi ini juga telah menewaskan banyak korban jiwa dan kerusakan masif di Indonesia. Penyebab terjadinya agresi militer Belanda II adalah ketidakpuasan mereka terhadap kesepakatan perjanjian Renville. Tujuan dari perundingan ini adalah untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda dalam peristiwa agresi militer Belanda I. Secara umum, perjanjian Renville berisi tentang pembagian kekuasaan antara Belanda dengan Indonesia. Hal ini kemudian membuat pihak Belanda membelot
karena mereka menolak adanya pembagian kekuasaan tersebut dan tetap ingin berkuasa penuh atas Indonesia dan seluruh wilayahnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Panglima Tentara Belanda di Hindia Belanda, Jenderal Spoor, menginstruksi seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk mulai menyerang pada tanggal 18 Desember tahun 1948. Keesokan paginya pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda mulai menyerang kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota sementara Indonesia. Sesampainya pasukan Belanda di Yogyakarta, Angkatan Udara dan pasukan terjun payung langsung diarahkan untuk membombardir lapangan terbang Maguwo dan kawasan timur Yogyakarta. Begitu mendengar serangan mendadak itu, Panglima TNI Jenderal Sudirman langsung menyiarkan perintah kilat melalui radio. Tujuannya untuk melawan musuh dengan melakukan perang rakyat sementara, yaitu para pasukan akan hijrah dengan cara long march ke wilayah masing-masing dan membentuk kekuatan. Agresi militer Belanda II dikatakan sebagai salah satu peristiwa pertempuran besar yang pernah terjadi di Indonesia. Hal tersebut sampai terdengar kancah internasional termasuk Amerika. Akibatnya, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB berhenti mengirim bantuan kepada Belanda dan mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata dan perundingan damai secepat mungkin. Pada akhirnya, tanggal 7 Mei tahun 1914, agresi militer Belanda kedua berakhir yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Romroyen. Oh, jadi kayak gitu ya? Pastinya Jenderal Sudirman punya strategi khusus gak sih? Ya pasti punya lah, Jenderal Sudirman kan cerdas. Yang aku tahu sih salah satu strateginya adalah capit urang. Taktik supit urang adalah teknik penyerangan dari dua sisi yang bertujuan membuat musuh terperangkap. Taktik ini dilakukan dengan gerakan pendobrakan oleh pasukan pemukul dari arah selatan dan barat. Dalam pertempuran ini, Jenderal Sudirman memperkenalkan dan menerapkan taktik baru yang cepat, cerdik, dan serentak di segala sektor dengan menggunakan taktik dan strategi supit urang. Taktik supit urang yang digunakan oleh Jenderal Sudirman berhasil memukul mundur pasukan Belanda dan sekutu dari Ambarawa. Kemenangan ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah militer Indonesia. Taktik ini membantu membangun momentum dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menunjukkan keterampilan kepemimpinan serta keberanian Jenderal Sudirman dan pasukannya. Selain itu, taktik ini juga menjadi simbol kecerdikan dan efektivitas strategi perang gerilya dalam menghadapi pasukan yang lebih besar dan lebih kuat. Oh, ternyata Jenderal Sudirman tuh punya strategi capit orang juga. Setauku yang paling terkenal tuh bukannya gerilya ya? Iya, waktu itu Jenderal Sudirman mimpin perang gerilya kan juga lagi posisi sakit nggak sih? Perang gerilya adalah salah satu strategi perang yang digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, perang ini termasuk perlawanan perang yang dilakukan secara berpindah-pindah, sembunyi-sembunyi, penuh sabotase, namun tetap fokus dan efektif. Taktik perang gerilya ini juga sering disebut dengan sebutan taktik perang si kecil melawan si besar. Sama seperti maksud awal dari munculnya taktik perang gerilya, yaitu dengan kekuatan yang kecil, Indonesia mampu mengacaukan kekuatan besar Belanda dengan menggunakan taktik perang gerilya. Salah satu perang gerilya yang paling terkenal di Indonesia yaitu serangan umum 1 Maret tahun 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman.
Perang gerilya ini mulanya terjadi karena adanya agresi militer II yang mana berupa peristiwa serangan militer dari pihak tentara Belanda kepada bangsa Indonesia di daerah Yogyakarta. Agresi militer II terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948 dengan tujuan supaya status negara Indonesia merdeka, hancur dan Belanda dapat menguasai ibu kota negara, yakni di Yogyakarta. Meskipun sedang sakit tuberkulosis saat melakukan perang gerilya, namun tidak membuat Jenderal Sudirman menyerah begitu saja. Sejak Belanda melancarkan agresinya pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Jenderal Sudirman memulai rute gerilyanya bersama dengan seluruh pasukannya demi melindungi kemerdekaan negara Indonesia dari serangan Belanda. Pasukan Jenderal Sudirman menempuh jarak sekitar 1.009 km dengan rute Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, Kediri, Nganjuk, dan yang terakhir Sleman. Perang gerilya ini dilakukan dengan cara menghilang dan muncul begitu saja, mundur-mandir di beberapa wilayah medan perang, sehingga musuh tidak dapat melihatnya secara jelas, tetapi dapat merasakan bahwa akan diserang kapan dan di mana saja. Untuk itu, dalam melaksanakan taktik ini, para pasukan gerilya sangat memerlukan pangkalan-pangkalan yang mana dibangun oleh masyarakat sekitar. Singkatnya, melalui taktik perang ini, pasukan akan mengikat musuh dengan cara yang melelahkan karena perang tidak dilakukan secara terang-terangan tetapi secara sembunyi-sembunyi. Jadi dari strategi-strategi yang tadi dijelaskan, apa aja sih dampak dari strategi itu? Pastinya ada dampak ya buat Indonesia. Contohnya Indonesia itu bisa terbebas dari incaran Belanda. Dari perjuangan Jenderal Sudirman tadi nih, apa aja sih sifat yang bisa kita teladani? Apalagi nih, kita sudah dicap sebagai cucu jenderal. Pasti banyak yang bisa kita teladani. Perjuangan Jenderal Sudirman patut dijadikan contoh, meskipun terjadi hambatan seperti pertentangan atau terjadi perbedaan dalam mewujudkan tujuan, yaitu berjuang untuk membela kesatuan Republik Indonesia. Banyak keluhuran sikap yang dapat kita teladani dari Jenderal Sudirman. Beliau adalah orang yang memiliki banyak predikat, yaitu pendidikan, mubalik, demokrat, pejuang, dan sebagainya. Kita sebagai penerus bangsa sangat perlu meneladani sifat kepahlawanan Jenderal Sudirman. Nilai kepahlawanan Jenderal Sudirman dapat diwujudkan melalui pribadi yang ulet, rajin, berani, bertanggung jawab, berjiwa nasionalisme, rela berkorban, berjiwa pemimpin, dan cinta damai. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari sejarah perjuangan Jenderal Sudirman dan meneladaninya. Oh, berarti kita harus punya sifat tanggung jawab yang besar, leadership, disiplin, sama pantang menyerah ya? Iyalah, cucu jenderal nggak boleh lemah. Betul.